gitu. Udah Nah, setengah jalan. sekarang kita ulangi. Iya. Super Lim. Gak ada yang Udah bilang setengah jalan diskusinya. Iya toh. gini. Iya, Belum masuk, kami akui Super baru Lim memaparkan setiap di materi. Komal dibabatnya semua gitu. Baru Jadi ya memaparkan sudah kami materi. akui itu. Sudah kami simpulkan kok, betul Super Lim. Jadi kita mulailah babat baru gitu. Oke. Nah, Boleh saya bicara dulu? Saya Udah saya mau Ya, silakan jalan Bang ini, saya mau Tosigage, jalan, mau 2 jemput menit. anak kerja dulu. Oh iya. Jadi Superlin langsung kabur, belum sama aku udah lari. Aku belum ngomong loh Superlin sama kau. Aku nunggu kaunya di sini. astaga. Jadi dan saya ngomong. Kalau Super Lim begitu dia. Jadi Super Lim, kalau kamu masih di bawah, kamu coba ya, kamu kan tadi menggunakan ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Ya, ini kita coba baca ya. Ini kan Sema Israel ya. Yahweh, ini aku bacanya Yahweh ya, bukan Adonai ya. Adonai ini Yahweh, Eloheinu, Yahweh Ehad. Kenapa digunakan kata Ehad? Kamu tahu atau enggak? Kamu tadi bilang Allah itu satu-satunya. Kalau satu-satunya bukan menggunakan kata Ehad, tetapi kata Yahid. Ya, kamu tahu nggak di dalam kitab Kejadian, nih kitab Kejadian. Nih, ini kitab Ulangan ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya kan? Ini ayatnya. Kenapa menggunakan kata Esa yaitu Ehad, ya? Kenapa dia tidak menggunakan kata Yahid? Ini kita buka Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sini ada kata Yahid ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, kata tunggal ini satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, ini menggunakan kata Yehideha. Ya, kata Yehideha itu artinya satu-satunya mutlak. Tidak ada yang lain. Kenapa Ulangan pasal 6 ayat 4 tidak menggunakan kata Yehideha? Saya tunjukin ayatnya, kita buka Kejadian ya, pasal 22. Ya. 22 ayat 2 ya. Di sini kita baca ya. Wayomer ya. Aduh, ini hurufnya kurang jelas, aku harus pakai kacamata. Wayomer kahna et ini apa? Binka ya. Binka et Yehideha. Yehideha ini di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan only, the only one, the only, yang satu-satunya, Yehideha. Kenapa Ulangan pasal 6 tidak menggunakan kata Yehid, tetapi menggunakan kata Ehad ya? Kita buka lagi. Nah, tahu atau enggak kamu, mungkin kamu kurang belajar ya, di dalam Ulangan pasal 6 nih ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 itu menggunakan kata Ehad ya. Kita tunjukin nih. Kata Ehad ini juga digunakan di banyak ayat lain ya. Kata Ehad ini banyak digunakan ayat lain nih. Kita klik, nanti di sini ada ayatnya. Kata Ehad ini digunakan di mana saja ya. Contohnya ya yang gampang, di dalam di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya, di sini Kejadian pasal 2 ayat 24 ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, menjadi Ehad. Nah, jadi di sini di dalam ulangan ini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 menggunakan kata yang katanya ini menjadi satu itu dari dua.
dari dua menjadi satu, dan kata ini juga digunakan lagi ya yang umum yang menunjukkan kejamakan. Contohnya ya, ini saya kasih ayat-ayat lainnya ya. Ini ada banyak ayatnya sih ya. Yang paling signifikan ini ada di Yehezkiel di nih agak ke bawah banyak ya, panjang. Di Yehezkiel, bentar lo. Yehezkiel agak jauh ke bawah ya. Bentar. Yehezkiel Nehemia 2 Raja. Bentar. Mana ini nyarinya susah ya. Jadi kalau kita buka di Yehezkiel nih, Yehezkiel ini agak ke bawah ya. Ezekiel ya. Di pasalnya yang ke-37 ya kalau nggak salah. Kita buka dulu bahasa Indonesianya. Yehezkiel pasal 37 ayat 19, 17 dan 19. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam genggaman dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Nah, kata satu ini menggunakan kata ehad, bukan yahid ya. Yehezkiel pasal 37 ya. Yehezkiel 37 ayat 19. Nah, jadi di situ ya ke-12 suku Israel itu menjadi satu ya. Ya, di sini dikatakan ya Israel itu and his companion, Israel dan saudara-saudaranya ya disatukan, will join and I will join them, aku akan menggabungkannya ya menjadi satu papan ya. I will join them with one stick of Judah, akan menggabungkannya dengan Yehuda dan membuat mereka menjadi satu batang, stick batang ya. Dan mereka akan menjadi satu, and they will be one. Ini menggunakan kata ehad. Jadi bangsa Israel saat itu yang terpecah waktu itu di utara dan selatan, waktu di zaman Yehezkiel, itu akan digabungkan di tangan Tuhan menjadi satu, menjadi ehad. Bukan disebutkan jadi yahid. Karena kata ehad ini memiliki makna jamak, ada kejamakan. Dari 12 suku itu jamak yang banyak menjadi satu. Ya, jadi kata ehad ini bukan bermakna tunggal, ya. Ini yang saya mau tunjukkan sama Superlim. Kata ehad ini bukan berarti satu-satunya tunggal mutlak sebiji tok gitu, bukan. Tapi kata ehad ini punya makna kejamakan, satu kesatuan, ya. Tapi ya dia udah kabur lah, ya udahlah. Lanjut teman-teman. Iya, sekalian lah dulu Bang Tosi KG, Bang Amos, Bang Ati Nurani, kita rungkat dulu Bang ya. Saya mau masuk kerja bentar lagi Bang. Iya, aku juga Oke, udah Bang. mau jalan ini. Ya Tuhan. Iya, Bapak. Makasih sudah bergabung ya. Bang Amos, Bang Ati, Bang KG, Kak Fili ya. Nanti kapan-kapan lagi kita lanjutkan. Saya rungkatkan Bang ya.
Oke Bang, shalom. Terima kasih. Salam semuanya, salam. Tadi. Shalom, Tuhan Yesus berkati.